Bahwa perjalanan Ustaz Abu Aslam sudah berangkat jam 7:05 tadi pagi dari Depok. Ternyata sampai sekarang beliau masih bukan dulu. Daeng yang itu ya. Macet. Artinya dikawal sama ini mobil ambulan. Sabar itu ya. Dan jangan lupa untuk kajiannya di rumah Bu Oki, lalu dilanjutkan besok tanggal 22 hari Rabu. Itu harap datang lebih awal karena yang hadir itu ditambah lagi dengan anak-anak yang punya kebutuhan khusus, sama-sama dengan orang tuanya juga hadir di sana. Agar bisa hadir lebih awal karena bagi yang memiliki mobil bisa diparkir dengan aman. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi Ustaz Abu Aslam agak terlambat, kalau enggak ya terlambat betul. Yang atas dibuat sambil menunggu makan sendiri. Anak mata itu kok beda. Pakai ini telat kayaknya tutup itu jangan ngata starting. Karena telat bahu jalan di makan. Nggak taat sama oleh Landri hari ini. Alhamdulillah Ustaz yang kita nantikan sudah hadir untuk bisa hadir saya pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai pada kajian di tempat Dr. B. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala atas segala nikmat yang pada kita sekalian. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tegar di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat sehat dan diberikan waktu luang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Madrasah kembali kita masih berdekat kembali untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Abu Aslam di kediaman Dr. Ruki Suhaji. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan umat ini di atas jalan yang jelas dan terang. Tidak ada yang berpaling dari jalan tersebut melainkan orang-orang yang binasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita segera ikuti kajian Ustaz Abu Aslam pada pagi hari ini dan kepada beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Ibu Dr. Rufi, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita di hari yang bukan hari libur, di hari efektif kita masih sempat duduk sejenak untuk menuntut ilmu. Semoga duduknya kita di majelis ini, niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Seperti biasa, kajian kita di Senin pekan kedua di Majelis Taklim Al-Jannah, materinya membahas kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Jadilah yang Terbaik. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita dari materi Jadilah yang Terbaik ini, kita sudah menuntaskan golongan yang keempat, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Betul ya? Itulah materi kita terakhir. Jadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah, manusia-manusia terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nomor 4 yang sudah kita bahas adalah mereka yang memiliki akhlakul karimah. Mereka yang memiliki budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Hari ini kita akan masuk kelompok yang nomor 5. Jadi hari ini bab baru atau materi judul baru. Siapa mereka yang terbaik menurut Allah dan menurut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi mereka-mereka yang diberikan oleh Allah usia yang panjang, dan usia tersebut dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak amal-amal kebajikannya untuk mengisi umurnya. Baik, inilah manusia yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah nggak sabar pengen tahu dalilnya. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Dasarnya. Bahwasanya orang yang memiliki umur yang panjang dan baik amalannya,
itu adalah manusia terbaik menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya bisa dibantu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid yang ke-6. Sahih Targhib wa Tarhib jilid yang ke-6. Hadis nomor 3363. 3363. Saya bacakan teks Arabnya, siap dibantu terjemahannya. An Abi Bakrah radhiyallahu an 3363 jilid 6. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Silakan. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya. Dari mana dulu? Atasnya, silakan. Dari Abu Bakrah. Iya. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Silakan. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Ya, lanjut terjemahannya tadi. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya. Silakan. Wahai Rasulullah, orang yang bagaimanakah yang paling baik? Nah, pertanyaannya kan jelas. Orang yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Terbaik menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jawaban Nabi, manusia yang terbaik itu adalah, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Silakan. Orang yang berusia panjang dan amal perbuatannya bagus. Baik. Orang yang memiliki usia yang panjang dan baik amal perbuatannya. Ini ya. Lalu orang itu bertanya kembali. Silakan. Orang itu bertanya lagi. Lanjut. Orang yang bagaimanakah yang paling buruk? Waliyadzubillah. Fa ayyun nasi syarrun. Siapa manusia yang terburuk itu? Terburuk menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa jawaban Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Silakan. Orang yang berusia panjang namun buruk amal perbuatannya. Orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, namun ternyata umurnya dipakai untuk maksiat. Sisa umurnya digunakan untuk bukan di jalan Allah, tetapi perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Itulah orang yang buruk menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Allah berikan kita umur yang panjang dan dihabiskan dengan melakukan amalan-amalan kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan dalil ini, yang kita dengarkan tadi, mengandung dua pelajaran. Nah, ini, dua pelajaran. Singkat saja, tapi penjelasannya agak panjang. Ya. Dua pelajaran dari dalil yang kita dengarkan tadi. Pelajaran yang pertama adalah di dalam dalil yang kita dengarkan tadi, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3363 tadi, mengandung pelajaran tentang pentingnya memanfaatkan umur. Tentang pentingnya memanfaatkan umur. Jangan disia-siakan umur kita. Ini nomor satu pelajarannya. Penjabarannya nanti. Yang kedua, di dalam hadis tadi, tentunya Bapak Ibu, saya yakin bertanya. Saya tahu Ustaz, tadi kan dikatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang umurnya panjang dan yaitu baik amalannya. Kira-kira amalannya itu apa? Saya yakin begitu. Makanya yang nomor 2 ini, saya akan sampaikan tips agar umur kita barokah. Cara memanfaatkan umur kita. Apa yang harus kita lakukan dalam umur kita ini? Nah, supaya nanti di hari kiamat
Kita tidak tersiksa ketika menjawab pertanyaan tentang umur. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Mengisi sisa hidup kita ini. Nah, itu ya, amalan-amalannya. Baik. Jadi itulah dua materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Masih ingat yang pertama tadi apa? Yang pertama tentang pentingnya memanfaatkan umur. Yang kedua, tips agar umur kita barokah. Baik, sekarang kita bahas yang pertama. Yang pertama kita bahas tentang pentingnya memanfaatkan umur. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya akan sampaikan beberapa dalil kepada Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya kita memanfaatkan umur. Umur ini bukan jatah tanpa pertanggungjawaban. Umur ini bukan hadiah tanpa pertanggungjawaban. Setiap kali kita melangkah di muka bumi ini, pasti ditanya oleh Allah nanti di yaumil hisab. Apa yang sudah kita torehkan dalam hidup ini. Makanya jangan main-main. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan beberapa dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dalilnya banyak, tapi saya sampaikan 3 saja. Mudah-mudahan 3 ini mewakili dari sekian yang banyak. 1, yang pertama nih. Yang pertama adalah, di dalam Al-Quran surat Fatir. Surat Fatir, surat yang ke-35. Surat Fatir, surat yang ke-35. Ya. Ayatnya ayat 37. Nah, ini ya. Surat Fatir, surat yang ke-35. Ayatnya ayat 37. Mari kita dengarkan dulu murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Fatir ayat berapa Bapak Ibu tadi? 37. Allah Ta'ala berfirman. Nah, kita dengarkan terjemahannya. Silakan Pak Arto. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang teriakan penduduk neraka. Loh, memang neraka itu sudah ada isinya, sekarang belum. Tapi nerakanya sudah diciptakan, sudah. Tapi masih kosong, belum ada isinya. Lah terus kapan ada isinya? Ya nanti nunggu hari kiamat, yaumul hisab. Lah terus ayat ini apa maksudnya? Dan mereka berteriak di dalam neraka. Kan berarti sudah ada penghuninya. Apa maksudnya ayat ini? Allah hendak memberitahukan kepada kita, nantinya ceritanya kayak begini, nantinya. Allah beritahukan kita sekarang dalam ayatnya, nanti kayak begini ceritanya. Ketika penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, yang mereka diantaranya penduduk neraka, dimasukkan ke dalam neraka, baru mereka sadar, mereka berteriak. Ya ini ceritanya, ada di ayat ini. Jadi Nabi memberikan Allah memberikan gambaran kepada kita, nantinya kejadiannya seperti ini. Kita dengarkan teriakan penduduk neraka. Silakan Pak Arto. Ya Rabb kami. Ya. Keluarkanlah kami dari neraka. Keluarkan kami dari neraka. Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka menginginkan properti mereka di dunia? Apa mereka menginginkan harta yang mereka tumpuk-tumpuk di dunia? Bukan. Bapak Ibu kalau pengen tahu yang mereka inginkan ketika masuk neraka, silakan. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Terus. Yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Nah, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh, amal kebajikan yang berlainan dari yang dulu kami kerjakan. Telat kasep. Ya. Nasi sudah menjadi bubur. Ya. Yang namanya penyesalan mesti di akhir. Ngapain saja dulu ketika di dunia. Makanya teriakan mereka dijawab oleh Allah. Bapak Ibu pengen tahu jawaban Allah untuk
penduduk neraka. Allah berfirman kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Jelas sekali. Silakan, apa kata Allah? Dikatakan kepada mereka, Ini firman Allah kepada penduduk neraka. Silakan. bukankah kami telah memanjangkan umurnya? Ulang lagi. Bukankah kami telah memanjangkan umurnya? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Iya. Terus lanjut. Untuk dapat berpikir bagi mereka, bagi orang yang mau berpikir. Baik, jelas sekali ayatnya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Seakan-akan Allah berkata kepada penduduk neraka, seakan-akan aku berikan kalian umur 60, aku berikan kalian umur 70, bahkan ada yang 80, bahkan ada yang lebih. Untuk apa umur itu? Penduduk neraka diingatkan oleh Allah tentang pentingnya memanfaatkan umur. Nyesal pasti terakhir. Menyesal pasti di ujungnya. Sampai di situ Pak Harto. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ayo kita manfaatkan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Sudah tidak ada waktu lagi bercanda, sudah tidak ada waktu lagi menghabiskan umur untuk sesuatu yang sia-sia, ya jalan-jalan tidak jelas, ya itu healing tidak jelas. Healing itu ya ke majelis taklim, kan gitu ya. Daripada kita ke taman safari, ya, taman mini Ancol, ya, mending ke taman surga. Mana taman surga? Majelis ilmu. Seperti itu. Gak jelas, apalagi di sana campur baur laki perempuan, belum lagi di sana buka-buka aurat, mata juga melihat aurat. Mending ke majelis ilmu. Umur kita ini manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Lah nanti cara mengisi umur kita itu di materi nomor 2. Sekarang kita akan tunjukkan dalil nomor 2. Yang tidak kalah mengerikannya. Dalil kedua. Dalilnya hadis. Tadi kan Quran. Surat Fatir ayat 37. Sekarang dalil kedua. Hadis. Ya. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Nomornya 3592. 3592. Ya, ketemu Pak Argo. 3592 dari sahabat Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Silakan, ayo. Dari Abu Barza 3592. Ketemu? Baca. Dari Abu Barza radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Tidakkah kedua kaki? Tidaklah, bukan tidakkah. Tidaklah. Tidaklah kedua kaki seorang hamba melangkah pada hari kiamat. Kecuali Pasti ditanya tentang 4 perkara. tidaklah kaki seorang hamba pada hari kiamat dia bisa melangkah, kecuali dia akan ditanya dengan 4 perkara. Maksudnya, manusia tidak akan pernah bisa bergeser maju ke depan, mundur ke belakang, geser ke kanan atau ke kiri, sampai dia lolos menjawab 4 hal yang akan diaudit oleh Allah SWT. 4 perkara yang akan dihisab oleh Allah dari setiap hamba nanti di hari kiamat. 4 hal yang akan diaudit oleh Allah. Lah ini 4 ini mengerikan semua Bapak Ibu. Kalau 4 ini lolos, maka dia bisa melangkah maju menuju surga Allah. Gak bisa, selesai, berakhir di situ. Ini kejadiannya ini adalah di Yaumul Hisab, di sebuah padang, yaitu padang mahsyar, ya, yang mengkilat kata Nabi. Nah, tanahnya, di mana matahari diletakkan di atas kepala. Jaraknya matahari di atas kepala 1 mil. Sekarang saja di dunia, jarak matahari dengan kita jutaan tahun.
jutaan tahun, tapi kita merasakan panasnya sekalipun mobil kita ber-AC. Ini matahari sak mil di atas kepala. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau ada orang tenggelam karena keringatnya sendiri. Saat itulah dia tidak bisa lolos kalau sebelum menjawab 4 pertanyaan ini. Harus dijawab. Harus jawab. Kalau tidak tersiksa sudah. 4 hal yang akan diaudit. Bapak Ibu tahu pertanyaan pertama tentang apa? Nabi melanjutkan sabdanya. 1. An umrihi fima afna. Silakan Pak Argo. Tentang umurnya. Umurnya. Yang ditanya pertama itu umur, Bapak Ibu. Ini, jangan main-main ini. Terus, lanjut. Padahal apa dia menghabiskannya? Umurmu kau habiskan untuk apa? Intinya itu. Pertanyaan pertama itu. Ya, ini pentingnya tentang memanfaatkan umur. Terus, pertanyaan yang kedua, silakan. Tentang ilmunya. An ilmihi. Fima. An ilmihi. Mada amila bihi. Silakan. Apa yang dia amalkan dengannya? Baik, tentang ilmunya. Bapak Ibu kan rajin taklim kan? Bahkan kita pun sering ketemu. Ya Senin, ya Selasa, ya taklim Rabu, Rabu pertama, Rabu kedua. Ketemu. Itu ilmu yang Bapak Ibu telah dapatkan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Diamalkan atau tidak? Karena ada orang itu nuntut ilmu seneng nyatet toh. Tapi gak diamal no. Itu ya. Ini lupa, itu ya, lupa atau melupakan, ya. Seneng nyatet, ya, seperti itu, nggak pernah dimurojaah catatannya. WA itu juga begitu, ya, sudah dimasukkan grup dakwah, sudah masuk, cuman ya sekedar ditonton, lebih sering lihat Shopee-nya daripada WA-nya, lebih sering lihat IG-nya, lebih sering lihat ya media sosial yang lain lah, seperti itu. Daripada apa toh ini, oh dipahami terus diapalkan, atau mungkin dicatat, diingat poin-poinnya apa yang ada di WA itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya pernah ya duduk di samping saya seseorang, saya nggak sebut nama orangnya. Sudah, lalu dia buka WA itu, dia buka WA itu sambil geser-geser. Saya bilang, Masya Allah banyak ikut grup Pak. Ya, banyak ikut grup Pak rupanya. Iya, ini saya juga ikut grupnya Pak Ustadz Aslim Taslam itu. Loh ini loh Pak Ustadz, saya intip di pinggir itu Aslim Taslam. Ternyata ada 120 turun dibuka. Lu. Jadi aku ngirim benisi gak tahu dibuka. Gak pernah dibuka. Dia ikut grup saya, yang saya bina. Seperti itu. Loh Pak kok belum dibuka? Gak kober Pak Ustadz ini. Ya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani, kalau dikeluarkan ngamuk. Ya itu Ustadz kok saya dianu apa ini dikeluarkan ya. Saya mau diinvite lagi Ustadz dimasukkan. Enggak tahu diwoco. Iya. Padahal itu nasihatnya para ulama-ulama, ustadz-ustadz kita dan seterusnya. Manfaatnya banyak dan seterusnya ya. Oleh karena itu maka ini yang pertama, ilmumu kau gunakan untuk apa? Lihat Bapak Ibu, yang dibaca Pak Argo tadi. Orang dikasih umur panjang, meskipun sampai 80 tahun. Pertanyaannya akhirat cuma satu. Umurmu kau habiskan untuk apa? Yang tadi, yang dibaca Pak Argo nomor 2. Tentang ilmunya. Orang diberi ilmunya banyak. Masya Allah, ilmunya banyak. Pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi, lanjut Pak Argo. Silakan pertanyaan ketiga. An malihi. Silakan. Dan tentang harta. Loh, harta. Tentang hartanya. Lanjut. Silakan. Dari mana dia mendapatkannya? Dan pada apa dia menafkahkannya? Nah, seperti itu. Khusus tentang harta, pertanyaannya 2. Dari mana dia dapatkan dan dia belanjakan kemana, dia infakkan kemana, dari mananya dan kemananya ditanya oleh Allah. Makanya orang itu tambah kaya, tambah soge, tambah ribet pertanyaannya. Berarti mana lebih enak, jadi orang kaya atau orang miskin? Tetap kaya Pak. Masya Allah. Kaya apa? Ya, saya tanya, kaya harta atau miskin? Kaya harta.
Ya, ayo. Bapak Ibu sekalian, rahimani, ya mudah-mudahan semua kita diberi kekayaan oleh Allah. Kaya hati ya. Ya, kaya ilmu, kaya hati, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pertanyaan nomor 3 tentang harta. Ya, makanya Bu, terutama ibu-ibu ini, terus terang saya harus sampaikan, yang suka pakai suka nyusu itu loh. Ngumpulkan itu loh ya, numpuk-numpuk barang panci, sak panci dikelumpuk ya seperti itu nanti dihisap oleh Allah SWT, dihisap ya seperti itu. Makanya bapak-bapak yang punya istri suka ngumpulkan kayak gini, panci, sak panci, terus apa saja dibeli tapi seneng tuku tapi tidak pernah dimanfaatkan, kan ada yang kayak gini ya. Apalagi kalau misalnya dikasih orang tempatnya bagus, ditekek dikelumpuk gitu ya, dikasih orang tempatnya bagus, ditumpuk-tumpuk, dan tolong sampaikan ke istri panjenengan, nanti kalau kamu meninggal tak lebokno kabeh kinya kuburan. Sampaikan seperti itu. Yaitu disedekahkan mumpung kita dikasih sehat. Karena nanti Bapak Ibu akan nemukan dalil. Nanti tak kasih dalil. Nanti kita akan bacakan. Ketika Nabi ditanya, sodako apa yang paling gede ganjarannya? Wahai Rasulullah, sodako, kata Nabi, sodako yang kau berikan saat kau masih sehat, saat masih kaya, saat masih kikir-kikirnya dengan harta. Apa itu kikirnya? Kemilian. Apa kemilian itu ya? Kedonyan. Ya kedonyan itu apa? Yang kayak bagus gitu lah. Kemilian, kedonyan. Ya. Terus apa? Meleki harus pokoknya medit ya. Pokoknya enggak mau keluar. Seneng-senengnya nabung. Ya itu ya. Itu kalau kau keluarkan itu besar. Ya. Jangan ketika nazar baru bagi-bagi, telat. Telat, itu sodako paling besar saat kita masih punya harta. Makanya mumpung dikasih sehat, berikan, supaya dimanfaatkan oleh orang lain. Nah itu ya. Baik, terus Pak Argo, yang nomor 4 terakhir yang akan diaudit oleh Allah. Silakan. Anjismihi fima ablah. Silakan. Serta tentang tubuhnya. Tubuh kita. Lanjut. Pada apa dia berguna? Ya, tubuhnya digunakan untuk apa? Maksudnya tubuh ini, pertanyaan tentang tubuh Ustaz, maksudnya adalah kata para alim ulama, capeknya. Gak mungkin orang gak pernah capek, gak pernah letih, gak pernah penat, gak mungkin. Capek kita itu untuk di jalan Allah, ataukah selain jalan Allah? Ya. Kalau capeknya sering puasa Senin Kamis, Hayamul Bid, 6 hari di bulan Syawal, ya puasa Asyura, ya puasa Arafah, capeknya dipakai terus tiap malam baca Quran mau tidur, terus hatam Quran sebulan sekali, capeknya karena sering taklim, 5 waktu jamaah ke masjid, capek, letih, memang. Maka itu yang akan menuntun kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Capek kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau capeknya bukan untuk di jalan Allah, capeknya begadang tiap malam, yaitu di warkop ya, sampai yaitu hampir subuh, bahkan subuh pun kelewat, capeknya dipakai begadang nonton bola, Real Madrid melawan Persebaya kan gitu ya, atau Barcelona melawan Beltras ya. Rugi, ngapain nonton pertandingannya orang kafir? Seperti itu, pinter orang kafir ini. Biasanya pertandingan big match ini diletakkan di jam-jam tahajud. Itu, sehingga mereka nggak tahajud, nggak sholat malam. Padahal saat itulah Allah itu turun ke langit dunia. Lalu Allah berkata, berulang-ulang sampai fajar sodik. Apa kata Allah? Siapa yang memohon kepadaku, aku penuhi permohonannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku penuhi permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Itu setiap malam, Bapak Ibu sekalian. Kita lewatkan waktu yang mustajabah ini begitu saja. Dengan memperpanjang tidur, nonton televisi sampai dini hari. Nggak ada manfaat. Ya. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan pentingnya menjaga tubuh kita. Capek kita ini untuk apa? Ya. Terus yang dimaksud tubuh ini adalah Allah berikan kita tubuh sempurna, sehat walafiat. Ternyata begitu wafat,
Nah, itu ya. Dia melakukan hal-hal yang membuat tubuhnya rusak. Berarti termasuk perokok itu. Oh iya, perokok itu kena itu. Wes. Aku berikan kamu paru-paru bagus, ternyata kok baliknya kok jadi kayak gini. Ditanya itu. Ditanya itu oleh Allah itu. Hati-hati, ya. Untuk apa ini tubuhmu kau gunakan? Aku berikan kau, yaitu fisik yang bagus, ya, jasad yang bagus. Kenapa kau rusak? Seperti itu. Ini makanya dalam hal ini, di sini ada yang perokok. Ya, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Ya. Hah? Kok teruskan? Ya, saya sudah tobat semua ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan tobatnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak ada manfaatnya, ya. Padahal itu kalau dia mau berhitung, maka tiap tahun bisa kurban, bahkan bisa umroh, bahkan bisa haji. Saya ya heran, ada seseorang sambil tangannya memegang rokok, saya katakan tahun ini nggak berangkat, nggak budal kaji, Mas. Ustadz ini ngenyek, Ustadz ini nyindir ya. Saya gimana bisa berangkat haji, Ustadz, apalagi umroh. Lawang kebutuhan mahal-mahal, sekolah sekarang tidak ada yang murah. Anak saya ini yang tidak sedikit, semua sekolah semua. Ya, saya bilang begini, di tangan Anda itu ada rokok. Anda kalau rokokan itu sehari berapa pak? Loh tergantung Pak Ustadz. Loh tergantung apa? Nih ono koncoy 3 pak Pak Ustadz. Tapi kalau sendirian ya minimal 2 pak. Baik, 2 pak, 1 pak berapa? 15.000. Berarti kali 2, 30.000. Kalau sebulan 900.000. Lah kalau setahun 5.400.000. Iso kurban saja. Bahkan Anda tidak rokokan nyeleng itu 5 tahun Anda bisa daftar umroh dapat nomor porsi. Bukan umroh, haji. Bisa daftar haji dapat nomor porsi. 5.400.000 kali 5 tahun. Sudah hampir 30 juta dapat nomor porsi. Meskipun berangkatnya sekian tahun, nggak masalah. Tapi dia sudah niat. Itu. Masalahnya dia tidak niat. Ya, masalahnya dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada di jalan Allah. Bahkan dia bisa umroh tidak? Bisa umroh dia. 5 tahun umroh, 5 tahun sekali umroh bisa. Nah, itu ya, jadi nggak ada alasan ini ya, nggak ada alasan. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang dalil ketiga tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dalil ketiga, riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Itu, Ibnu Majah. Warna hijau, pojok. Jilid 3. Jilid 3. Ibnu Majah jilid 3. Itu An-Nasai. Ibnu Majah, nah itu. Jilid 3. Ada kan? Ini di sini. Pojok ini Pak Arto. Nah ini. Naruhnya enggak pas. Silakan dibaca Ibnu Majah nomornya 3433. Ibnu Majah nomor 3433. Itu nomor cetakan terjemahan ya, 3433 Pak Argo. Kalau nomor asli nomor 4236. 4236. Itu nomor asli. Silakan Pak Argo. Dari mana itu hadisnya? Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betul ya? Silakan 3433. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Silakan. Usia umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Terus kemudian lanjut. Dan sedikit dari mereka melebihi usia tersebut. Baik, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sangatlah sedikit. Berarti yang mayoritas umat Nabi ini umurnya 60 sampai 70. Di atas 70 tahun minoritas.
Lah kalau kita cocokkan, betul. Nabi wafat 63. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat 63. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat 63. Minta tolong Sahih Muslimnya bawa sini. Nanti Pak Harto yang baca, saya carikan dulu. Saya carikan. Apa betul Abu Bakar, Umar kok bisa bareng 63? Apa betul itu? Ada dalilnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim yang cetakan terjemahan ya. Yang cetakan terjemahan. Ini saya carikan dulu supaya kita tahu apa benar itu yang dikatakan Nabi dalam riwayat Ibnu Majah. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ini sudah ketemu. Nomor 2160 sebentar. 66 2166 2166. Silakan Pak Harto. 2166. Baca. Silakan 2166. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun. 63. Nabi wafat 63. Terus Abu Bakar pada usia 63. Loh, Abu Bakar usia 63. Lanjut. Dan Umar pada usia 63 tahun. Loh, jelas sekali. Semuanya 63 tahun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, 2166 ya. Sahih Muslim 2166. Nomornya tadi itu, ya. Dari Anas. Loh, Anas kok bisa tahu? Nabi wafat 63. Abu Bakar wafat 63. Umar wafat 63. Kok bisa tahu Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik ada radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meninggalnya paling terakhir. Usia meninggalnya 104 tahun. Anas ini, anaknya 106, Anas bin Malik ini. Anaknya 106, umurnya 104. Meninggal paling akhir ini. Sehingga beliau mengetahui semua peristiwa. Yaitu tentang wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Umurnya paling tua. Itu. Sehingga beliau betul kalau mengatakan Rasulullah wafat 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Bahkan kalau kita lihat istri-istri Nabi, ya, itu juga wafat Ummul Mukminin. Ya, wafat kurang lebih sekitar itu. Contoh Zainab binti Jahsy. Nah, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wafat 57 tahun. Seperti itu. Begitu juga kecuali Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat usia 90 tahun. Ummu Salamah paling tua. Jadi kalau ditanya siapa istri Nabi yang wafatnya paling tua, Ummu Salamah. Paling tua. Ya, baik. Kita lanjutkan. Bahkan kalau kita lihat Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putrinya Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam, istrinya Ali kan berarti. Itu beliau wafat Fatimah ini 4 bulan setelah Rasul wafat. Nah, 4 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah. Berarti masih muda meninggalnya. Iya, masih muda. Jadi kurang lebih umur umat Nabi sekitar itu. Makanya sekarang yang hadir di sini, yang umurnya sudah kepala 6, kepala 7, siap-siap. Seperti itu. Dan Nabi bilang umur umatku 60 sampai 70 tahun. Iya, sudah ada batasnya kan gitu. Lah kok dikasih bonus sampai 66, harus dikasih bonus lagi sampai 70. Ya, akan 70 lebih. Ya, siap-siap. Karena memang mayoritasnya 60 sampai, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya umur tidak mengenal tua. Lahir langsung wafat ada enggak? Ada. Masih usia muda wafat ada. Tua terakhir ada meninggal. Kita nggak tahu. Ya, umur yang tahu hanya siapa? Allah SWT. Itu ya. Setiap kita ini ya, kalau kita dengarkan di masjid-masjid itu kan selalu diumumkan.
Yaitu kalau ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang, telah wafat, yaitu bapak fulan, ibu fulana, dan seterusnya. Satu saat nama kita akan disebut melalui menara masjid itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan nama kita yang awalnya dipanggil Pak siapa, berganti menjadi jenazah. Saya kalau nerima telepon, Ustadz sudah dengar. Iya, sudah dengar ini berita si fulan wafat. Kapan Bapak ini wafat? Tadi Ustadz. Baik, sudah. Kaget ya tadi itu. Lah, itu terus kemudian kapan? Ya, insya Allah nanti jenazah. Sudah berubah Bapak namanya menjadi jenazah. Dan itu satu saat menimpa pada kita. Kita ini tinggal tunggu giliran saja. Bisa jadi panjenengan duluan, saya terakhir. Atau saya terakhir, panjenengan duluan. Kasete bulat. Ya. Bapak Ibu sekalian, enggak bulat ini ya. Nah, berarti berapa tadi umur umat Nabi Muhammad SAW? 60 sampai sekarang, Mbak. Terus kaitannya apa, Ustadz? Sama pentingnya memanfaatkan umur. Kaitannya umur ini apa? 60 sampai 70 sama materi tadi itu loh. Pentingnya memanfaatkan umur. Korelasinya apa? Wadah. Ayo, saya minta salah satu orang buka kalkulator. Saya ingin mengajak panjenengan untuk berhitung. Ayo kita hitung-hitungan. Ya, anggap saja kita yang ada di majelis ini dikasih oleh Allah sekarang ini umur 60. Misalnya nih, anggap umur kita kan beda-beda. Ya beda. Pak Harto kelahiran tahun berapa, Pak Harto? Tahun 52. Ya. Ya, saya 76 ya. Saya 76. Mungkin ada yang di atas saya, ada di bawah saya. Ya. Anggap rata-rata aja 60. Anggap rata-rata aja. Kita dikasih 60, akil balik kita umur 15 tahun. Akil balik usia wajib menjalankan syariat. Ya, istilahnya katanya orang dosa ditanggung sendiri. Umur 15, akil balik, berarti tinggal dikurangi. 60 dikurangi 15. Yang efektif berarti tinggal 45. Yang efektif. Efektif ini. Sudah diingat-ingat angka 45 itu diingat-ingat angka 45. Sekarang kita berhitung. Setiap hari kita ini butuh tidur. Orang normal tidur dalam sehari 8 jam. Coba minta tolong dihitung. 8 dikali 365, kan setahun 365 hari. Dikali 60, karena umurnya umat Nabi tadi 60. Berapa, Pak? Kali 60 berapa? 175.200 jam. Tidur tok. Lah itu berapa tahun? Dibagi 24 dulu. Bagi 24. Karena kan 1 jam kan 24. Ya. Berarti kan ketemu berapa, Pak? 7.300 hari itu ketemu. Dibagi supaya jadi tahun. Dibagi 365, Pak. Dibagi 365 lagi. Ketemu angka berapa? 20 tahun tidur tok. Nggak ngapa-ngapain. Itu tidur normal loh. Ini belum tidur saat taklim. Belum ini. Saat pengajian tidur. Saat khutbah Jumat tidur. Belum kehitung ini. Betul, ada nggak taklim tidur? Ada. Ngorok lagi tidurnya. Ustadz bengok-bengok dari ngorok. Ya. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Ini belum kehitung ini. Belum kehitung. Ya. Itu baru yang normal 8 jam. Ya. Baik. Berarti sisa umur kita yang efektif tinggal berapa? 45 tadi dikurangi tadi tidur tok 20. Sisa berapa yang efektif? 25. Baik ya, 25. Tiap hari kita ini butuh makan, butuh minum, plus ke toilet. Namanya orang pasti buang hajat. Jelas itu. Dan orang makan itu butuh waktu. Sebab ada orang setengah jam makan tidak kelar-kelar. Sambil ngobrol, sambil apa. Ada orang masuk kamar mandi 1 jam gak metu-metu. Ya ada, setengah jam. Sambil baca koran, sambil macam-macam. Ya, itu butuh waktu, harus dihitung itu. Ya, makanya betul. Masya Allah. Orang keluar toilet
keluar kamar mandi itu kan baca hufronaka. Ya toh? Orang keluar toilet baca apa? Keluar toilet. Hufronaka. Semoga Allah memberikan ampunan. Kan itu artinya. Mungkin Anda bertanya, loh kita melakukan dosa apa Ustaz? Wong di dalam kamar mandi kita tidak maksiat. Kita tidak melakukan dosa. Kenapa kok keluar toilet baca hufronaka? Katanya ulama, karena Anda di dalam kamar mandi tidak mengingat Allah. Itulah sebuah kelalaian. Makanya Anda minta ampun kepada Allah. Kan tidak boleh zikir di kamar mandi. Kan tidak boleh baca Quran di kamar mandi. Makanya karena kita lalai, gak ingat Allah, maka keluarnya ghufranaka, ampuni aku. Ghufranaka. Karena kita lalai. Sampai kayak begitu Rasul ngajarkan. Kembali ke materi tadi. Anggap-anggap makan, minum, toilet sehari, dalam sehari, butuh waktu 2 jam. Butuh. Ini anggap loh ya. Padahal bisa lebih nih. Bisa. Ada orang masuk kamar mandi lama. Ya. Ada orang makan itu ya lama. Anggap 2 jam. Kalikan aja Pak. 2 kali 365 hari. Kayak tadi berarti. Kayak tadi. 365. Terus kalikan 60. 60 tahun. Berapa Pak ketemunya? 40? 43.800 jam. Supaya jadi tahun dibagi 24 dulu. Bagi 24. Setelah itu dibagi lagi 365 supaya jadi tahun. Silakan. Ketemu angka? 5. 5 tahun toilet. Khusus toilet dong. 5 tahun. Toilet toh ini 5 tahun. Berapa umur yang efektif? Kan 25 tadi sisanya. Dikurangi 5. Tinggal 20 tahun. Ya, toilet toh 5 tahun ini. Ustadz, apa ndak dihitung? Kita ini ya beribadah loh. Ibadah masa ndak dihitung? Ya sudah, dihitung. Sudah. Kita kan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masing-masing waktu tak kasih setengah jaman. Weh kesuwen Ustadz. Ya. Subuh setengah jam, zuhur setengah jam, ya, asar setengah jam, maghrib setengah jam, isya setengah jam. Ya terlalu lama Ustadz. Lawang surat yang dibaca inna atau inna sama kulwallah. Ini misalnya dikasih setengah jaman. Berarti 1 hari berapa jam? 2,5 jam. Kalikan Pak, 2,5. 2,5 kali 365. Kali 60. Pak. Kayak tadi ngitungnya. Dibagi lagi 24. Supaya jadi hari. Dibagi lagi supaya jadi tahun 365. Ketemu angka 6,25. Anggap 6 tahun. Sholat tok 6 tahun. Mirip toilet. Hampir kayak. Toilet berapa? 5 tahun. Sholat tok ini 6 tahun. Selama 60 tahun. Anda sholat tok 6 tahun. Sisa berapa berarti umurnya? Dari 20 yang itu efektif dikurangi 6. Sisa berapa? 14 tahun. Ternyata yang 14 tahun ini dipakai untuk hal-hal yang tidak manfaat. Contohnya, kakak. Ya, guyon ya, waktu ini ya dipakai main catur. Orang main catur bisa cepat? Enggak. Begitu mau jalan tek mikir. Lo waktu ini wong kayu kok dipikiri. Belum tentu kayu itu mikiri kita, belum tentu. Dipakai mancing, dipakai goes, jalan-jalan ya. Seperti lihat orang ketat-ketat ya, apa ini? Apa itu celonoe? Ya, ketat-ketat ya. Maksiat ya, hati-hati loh, hati-hati, ya, hati-hati loh. Bahwasanya kita banyak umur yang terbuang bukan untuk di jalan Allah. Sedangkan Al-Quran kita belum hafal, kitabnya para ulama belum kita baca, hadis-hadis Nabi banyak yang belum kita hafal. Masalah tata cara wudhu, fikih wudhu pun juga tidak tahu. Ternyata waktu terbuang banyak percuma. Sia-sia. Apalagi kalau sudah di media sosial. Oh, ya betah berjam-jam lihat YouTube, lihat IG, TikTokan. Allah Akbar. Terbuang percuma kan? Itu kalau dikasih umur berapa tadi? 6? 60. Ya kalau misalnya nih, maaf ini ya, maaf. Dikasih umur seperti apa ini? Syekh Ali Jabir. Ya, rahimahullah. Berapa usia beliau wafat? Enggak sampai 50. 48. Lah kalau misalnya dikasih umur seperti, maaf ini ya, maaf ya. Ya semoga Allah merahmati beliau. Ustaz Jeffrey. Ujen. Berapa usianya?
40-an, tidak sampai 50. Ya, oleh karena itu berapa berarti sisa umur kita? Kita nggak tahu berapa waktu kita ini dipanggil oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Jangan-jangan malaikat maut sudah berdiri di depan pintu rumah Dr. Rufi. Kita nggak tahu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, jadi yang tahu hanya Allah. Pergunakan baik-baik umur kita ini, jangan disia-siakan. Ya, baik. Saya sudah memberikan nasihat kepada panjenengan. Ya, maka mudah-mudahan Allah menjadi saksinya. Kelak di hari kiamat, saya akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya sudah mengingatkan, yaitu tentang pentingnya memanfaatkan umur ini. Ya, mudah-mudahan kita semua ini termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak hanya Allah pertemukan kita di dunia, tapi Allah pertemukan kita sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan, yaitu sekarang Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan satu lagi dalil, jadi 4, tidak jadi 3. Terakhir, sebelum kita masuk materi nomor 2. Dalil keempat. Dalil yang keempat adalah hadis Dalil yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Gak ada di sini kitabnya. Sahih Jami'us Shaghir. Sahih Jami'us Shaghir. Nomornya nomor 5775. 5775. 5775. Sahih Jami'us Shaghir. Kita baca ya. Sahih Jami'us Shaghir 5775. Kita dengarkan ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ialah banyaknya muncul kematian mendadak. Jadi kata Nabi, salah satu tanda-tanda kiamat ini semakin dekat kalau sudah banyak bermunculan orang mati mendadak, meninggal tanpa didahului sebab. Masih sehat walafiat, mendadak meninggal. Itu kalau menurut teori dokter, mesti selalu ujung-ujungnya jatuh. Itu dokter. Kalau menurut medis, kalau menurut hadis, itu kiamatnya sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Gak punya riwayat apa-apa, gak punya penyakit apa, sehat, ya. Bahkan dia selalu melakukan general check up, ya. Gak ada kolesterol, gak ada gula, gak ada, normal semuanya, bagus semuanya. Tiba-tiba setelah sarapan meninggal. Ya. Dan kata Nabi, manusia itu tidak mungkin meninggal kecuali dia telah menghabiskan jatah rizkinya. Jatah rizkinya sudah dihabiskan. Itu ada di kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, sebentar. Saya akan tunjukkan. Kalau tidak salah nomornya 1698. 1698. Nah ini betul. 1600. Coba dibaca. Coba dibaca, Pak Harto. 1698. Sudah tak siapkan itu. Baca. Kita dengarkan. Ya, silakan Pak Harto. Yang keras. Iya. Berarti sebelumnya. Ya ini dari Jabir berarti. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia menuturkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut terjemahannya. Silakan. Wahai manusia. Baik, lanjut. Bertakwalah kamu pada Allah. Dalam bersikap wajarlah dalam mencari rezeki. Bertakwalah kalian kepada Allah dan wajarlah kalau cari rezeki yang wajar. Ya, artinya carilah yang halal. Jangan kemudian ada moto di masyarakat kita cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sehingga mereka karena tidak sabar nyari rezeki, semua cara dihalalkan. Suap menyuap, under table, uang di bawah meja, pelicin,
ya, gratifikasi, semua dihalalkan. Makanya manusia ini betul disebut omnivora. Manusia ini adalah pemakan segala. Wong kabel listrik ya dimakan. Makanya betul manusia ini omnivora. Apa? Ya begal, ya nyuri, ya pokoknya yang penting oleh. Sudah, ya riba, macam-macam. Itu berarti tidak sabar nyari rizkinya. Maka katanya Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rizki yang diajarkan oleh Allah. Jangan menempuh cara-cara yang haram. Lanjut Pak Harto, teruskan. Karena sesungguhnya Nah ini poinnya. jiwa tidak akan mati. Ulang lagi, karena sesungguhnya Ya, satu jiwa tidak akan mati sebelum semua rezekinya terpenuhi. Nah, manusia tidak mungkin meninggal kecuali orang itu telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Makanya katanya para alim ulama, para alim ulama menceritakan bahwasanya ada seseorang yang masuk ke dalam sumur, terjatuh masuk ke dalam sumur. Orang ini teriak-teriak minta tolong. Lalu orang yang di atas bibir sumur menolong orang ini. Begitu orang ini sudah ditolong, diangkat naik ke atas, tentunya orang ini shock. Ya, yang jatuh ke dalam sumur shock. Lalu dibiarkan dulu sampai tenang, setelah itu diberi air. Diberi air minum untuk menenangkan, karena jelas orang ini tentunya kaget. Begitu sudah tenang, yang menolong ini berkata kepada orang yang habis jatuh ke dalam sumur tadi, gimana ceritanya Anda tadi kok bisa masuk terjatuh dalam sumur ini? Gimana ceritanya? Ternyata orang ini menceritakan, bukan hanya menceritakan, memeragakan adegan gimana kronologis dia kok bisa jatuh. Dia berdiri, dan dia berdiri di atas bibir sumur, kepleset, jatuh, mati. Jatuh kedua kalinya. Jadi dia ini menceritakan, ini loh ceritanya, tadi aku kok bisa masuk, lalu dia berdiri di atas sumur itu, kepleset, jatuh, dan meninggal. Katanya ulama, kenapa pada saat yang pertama dia jatuh ditolong masih hidup? Karena jatah rizkinya 1 gelas air masih ada. Makanya hidup dia. Begitu jatah rizkinya sudah dihabiskan, jatuh lagi kedua, meninggal. Karena entek jatah rizkinya. Jadi dia dibiarkan kesempatan hidup karena masih ada 1 gelas air. Orang tidak mungkin meninggal kecuali yaitu dia telah menghabiskan jatah rizkinya. Sekarang yang jadi pertanyaan, Ustadz, ada enggak amalan yang bisa menghabiskan jatah rizki kita? Loh ada. Apa amalannya? Naudzubillah min dzalik. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang soleh, orang fasik, pelaku maksiat, orang taat, orang pelaku maksiat, orang muslim, orang kafir, semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Jatah rizkinya ada. Allah tidak zalim. Lihat orang kafir, sugi-sugi, ya, sugi-sugi punya villa, perusahaannya di mana-mana, padahal dia tidak nyembah Allah. Allah tidak zalim, cacing saja, tidak punya akal, dikasih rezeki oleh Allah, cacing. Apalagi kita yang dikasih akal. Orang muslim, orang kafir dikasih rezeki. Cuman bedanya, ketika orang itu melakukan maksiat, dosa, maka jatah rizkinya yang halal, yang ngendon di langit, sama Allah dikurangi terus. Karena dosanya. Lah kalau dikurangi terus, berarti lama-lama habis. Kalau sudah habis, inna lillahi wa inna ilaihi, selesai. Wafat. Karena dia telah menghabiskan. Berarti kalau begitu kesimpulannya, dosa maksiat itu bisa mengurangi jatah rizki yang halal, yang ngendon di langit. Iya. Makanya jangan banyak-banyak melakukan dosa. Ya. Dosa sama suami, kata. Suka bentak suami, itu dosa. Ya. Seperti itu. Suami zalim sama istri, yo kata. Dosa dengan tetangga, dosa dengan anak, dosa dengan orang tua, banyak, hati-hati. Ya, sebab itu bisa mengurangi jatah rizki kita. Ya, kalau orangnya soleh, Ustaz, orang soleh meninggalnya usia muda, apakah dia melakukan maksiat kok sampai meninggal? Tidak, itu ada dalil yang lain. Katanya Nabi, ciri-ciri kiamat itu sudah semakin dekat, ciri-ciri kiamat itu sudah dekat. Caranya adalah Allah wafatkan orang-orang soleh terlebih dahulu.
Jadi mereka ini diwafatkan dulu sama Allah. Orang-orang yang baik-baik, yang orang-orang soleh ini. Sehingga nanti muncul di permukaan bumi ini orang-orang yang jahat, yang khianat, tidak amanah. Dia memimpin, dia menjadi dai, atau dia berceramah tanpa memakai petunjuk dari Allah. Sehingga fatwanya fatwa sesat dan menyesatkan. Jadi yang soleh-soleh, makanya lihat ulama-ulama kita sudah banyak loh ditinggal ulama kita. Dan mereka wafat usianya masih muda, nggak tua. Sama Allah diwafatkan dulu. Yang orang-orang yang tegar di atas Quran dan Sunnah diwafatkan dulu. Diselamatkan. Sehingga nanti di masyarakat muncul dai-dai yang memberi fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan. Dan sekarang sudah terjadi. Gara-gara fatwa, ya, surat musik, ya, sekarang lagi viral muncul wanita bercadar megang gitaran. Oh, muncul. Ini gara-gara ini. Lihat ya, hati-hati. Makanya harus selektif. Ini bercadar, bahkan pakai sarung tangan, gitaris. Ya. Bahkan wanita bercadar memelihara anjing. Banyak anjing. Ya apa yang kayak begini? Ya inilah karena bermunculan dai-dai, ustadz-ustadz yang memberikan fatwa-fatwanya fatwa tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ke yang tadi, bahwasanya salah satu tanda kiamat banyaknya bermunculan mati apa tadi? Mendadak, mati tanpa didahului dengan sebab. Sekarang kita masuk materi nomor 2. Iya betul ya? Apa itu? Yang kedua adalah tips agar umur kita barokah. Gimana supaya umur kita ini barokah, manfaat, ya. Umur ini terbatas, tidak lama-lama kita ini akan menghadap Allah. Supaya manfaat itu gimana? Satu, yang pertama ini. Yang pertama adalah segera kembali ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera kembali ke jalan Rasulullah. Segera. Jangan nunggu nanti saja. Jangan. Segera. Sudah. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Sampai kapan kamu ini berbuat bid'ah terus? Ya. Mosok bid'ah sampai tua. Ya. Sampaikan. Ayatnya tak tunjukkan kepada dia. Apa kamu nunggu sampai ini tiba, ayat ini tiba menimpa diri? Sampaikan. Saya pun juga nyampaikan begitu. Ya, terutama maaf karena masih keluarga. Saya lihat usianya kok sih seneng kelenik, pakai cincin, katanya cincin ono si Joko. Ya, terus kemudian gelang tasbih. Buat apa ini? Buat apa? Sampai kapan kau niki sirik-sirikan bid'ah-bid'ah kayak gini ini sampai kapan? Ini loh ayat ini loh. Bacaan ini. Ngenteni kita tekom, ngenteni. Ini karena keluarga bukan orang lain. Kalau orang lain yang saya nggak ngomong kayak gini. Nggak ya, seperti itu ya. Mungkin cara halus. Ini karena keluarga. Saya sampaikan ini loh. Nunggu ini tak datang. Itu dibaca sama dia. Ya. Yang matanya berkaca-kaca. Saya tahu dia mau nangis. Berkaca-kaca kalau lihat ayatnya. Itu. Ya mudah-mudahan dapat hidayah, gitu ya. Seperti itu. Apa itu ayatnya? Yang pertama tadi ya, segera kembali mengikuti jalan Rasul. Dalilnya adalah surat 14. Saya dengar ayatnya aja udah merinding. Surat 14 itu surat apa? Ibrahim. Surat Ibrahim. Surat 14 Pak Arno. Ibrahim, ayatnya ayat 44. Surat 14 ayat 44. Siap terjemahan ya. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim ayat 44. Allah berfirman, silakan. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Ya. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Lanjut.
Maka orang yang zalim berkata, perhatikan Bapak Ibu sekalian, perkataan orang-orang zalim nanti di hari kiamat. Apa kata mereka? Ini menyesalnya mesti di akhir. Kita lihat perkataan mereka. Silakan. ya Tuhan kami, Ya, berilah kami kesempatan kembali ke dunia Nggak walaupun sebentar. nggak mungkin. Hidupkan kami kembali ke dunia. Ini prosesnya ketika sakaratul maut ini. Sakaratul maut. Jangan kau matikan kami lebih dulu. Berikan kami kesempatan di dunia. Tujuannya apa kalau dikasih kesempatan? Lanjut. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau Dan akan mengikuti rasul-rasul. tuh, kami akan mengikuti, yaitu seruanmu, wahai Allah. Kami akan mengikuti jalan yang telah Engkau tetapkan. Ya, dan mengikuti Rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan nunggu waktu lama, segera. Apa jawaban Allah? Kepada mereka dikatakan, Silakan. Bukankah dulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Bukankah kamu dulu di dunia sudah pernah bersumpah bahwasanya kamu tidak mungkin dibinasakan? Sekarang maka akan dibinasakan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya segera kembali kepada jalan Rasul. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya sunnah Nabi ini diolok-olok. Kita yang mengikuti jalan Nabi, jalan Rasulullah dicap Wahabi, dianggap radikal, garis keras, intoleran, macam-macam. Ya, padahal inilah ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditunjukkan sunnah Nabi, maka dibantah dengan saya tahu itu sunnah Nabi, tapi kiai saya, Nabi masih kalah dengan kiainya. Ya, ya ini sampaikan kepada mereka. Mau kapan kamu sampai seperti ini, sampai kapan? Baik, nomor dua tipsnya supaya umur barokah. Nomor 2, segera beramal soleh. Jangan suka menunda-nunda ibadah. Segera beramal soleh, jangan suka menunda-nunda ibadah. Jangan suka nunda ibadah. Sekarang kerjakan. Ya, jangan suka menunda-nunda. Dalilnya, ayo dibuka, Pak Argo. Sohe tarhib buat tarhib, nomornya 3355. 3.355. Jilid 6, mohon maaf. Jilid 6. 3355. 3.355. Kita dengarkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo ketemu 3355. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isi sabdanya, kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan nasihat kepadanya. nah, kita dengarkan nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3355. Ya, silakan. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang yang 5. Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ightanim khamsan qabla khamsin. Maafkan 5 perkara, manfaatkan maksud saya. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Lanjut, kita dengarkan. 1, syababaka qabla haramika. Silakan. Yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lewat, wis gak muda lagi sekarang. Ya, rambut sudah berwarna 2, pendengaran sudah mulai kurang peka, penglihatan apa ini sudah mulai blur ya, deluduk apa gimana? Blur. Square kabur, sudah kurang lebih itu. Ya, berarti masa muda kita sudah kita lewati. Sekarang sudah masuk masa tua. Manfaatkan mudamu sebelum tuamu. Itu 1. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Silakan. Masa sehatmu sebelum sakitmu.
Masa sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung dikasih sehat, banyak beribadah. Jangan sampai kalau sudah sakit, seluruh alat medis masuk ke tubuh kita, ya, maka yang seperti ini sudah terlambat. Dibilang seperti orang mati, tapi alat rekam jantungnya masih menyala. Tit, tit, tit. Dibilang orang hidup, tapi kayak orang mati karena mata terpejam, diajak ngomong tidak bisa. Kayak begini, kalau sudah kayak gini, gak iso 5 waktu, gak iso tahajud, gak bisa puasa, selesai. Sudah. Ya, mumpung dikasih sehat, manfaatkan. Yaitu dengan banyak beribadah. Lanjut, nomor 3, Pak Argo. Masa kayamu sebelum masa miskin. Loh, itu loh. Waghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum miskinmu. Itu. Terus yang nomor berikutnya, nomor 4, wa faraghaka qabla syughlika. Silakan. Masa lapangmu sebelum masa sempit. Mumpung dikasih waktu banyak oleh Allah sebelum kita ketemu masa yang sempit. Oleh karena itu kalau kita masih dikasih kesempatan yang banyak, manfaatkan. Ya. Apalagi kalau masa-masa sudah pensiun. Nah, itu kan ya, tolong manfaatkan. Jangan dipakai untuk ngelamun, game-giman, ya. Main game ngelamun, ya. Seperti itu. Terus kemudian apa ini? Ya banyak melakukan hal-hal yang nggak manfaat. Ya. Saya mau tanya, ada nggak orang tua senengannya dansa? Ada nggak? Dansa. Dansa Pak Arto. Iya, ya itu kayak gitu ya. Iya. Ada itu ya. Tua tapi ternyata ya itu tadi banyak. Saya pernah ketemu sama orang tua, ya. Terus dia bilang kepada saya, Ustadz ini lahir tahun berapa? Saya ini Pak lahir tahun 76. Wah, sampai niku berarti putuku cocok tadi putu. Ya. Zaman tahun sampean lahir Pak Ustadz. Itu zaman ini disebutkan itu apa Beatles apa. Oh, pokoknya semua penyanyi apa salah lagunya itu Ustaz, yang nulis itu, yang megang gitaris itu Ustaz, namanya tak kira-kira tak takoni ya, surat-surat dalam Al-Quran apa loh enggak ya, seluruh penyanyi hafal, sak lirik-liriknya, sampai dulu penyanyi-penyanyi yang lama-lama, sampai lagunya Bung Roma hafal kabeh sih. Hafal semua, hafal. Itu tahun sekian itu ini, tahun sekian. Itu dulu itu yang megang gitar itu ini dan seterusnya. Elvis Presley itu dulu itu yang megang anu ini, hafal kabeh. Saya cuma diem aja. Oh iya, maaf Pak, saya tidak ngikuti yang itu. Oh iya, sampean apa itu? Durung lahir awakmu. Saya digitukan awakmu durung lahir. Karena memang tua betul orang ini, tua betul. Ya pantas dia ngatakan gitu, karena memang saya pantasnya cucu. Ya nggak masalah. Cuman ini misalnya tak takoni, mari surat Al-Baqarah surat apa? Setelah surat An-Nisa surat apa? Ya, nama-nama suratnya hadis Nabi. Ya, maka tentunya hati-hati ya, hati-hati. Hafalkan yang bermanfaat saja, hafalkan. Ya, Bapak Ibu punya anak pinter itu baik. Ya, tapi sepinter-pinternya anak masalah ilmu duniawi, kembalinya nanti Anda akan merasakan pentingnya punya anak yang bisa doakan kita, pentingnya punya cucu yang bisa doakan kita. Mau tidak mau pendidikan agama, kembalinya di situ. Mau tidak mau. Dan ternyata selama ini yang kita pelajari, rumus Pitagoras dan seterusnya, gak bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Bisa dipraktekkan? Bisa. Nanti di dalam kubur malaikat tidak akan tanya rumus jajaran genjang. Tidak akan tanya. Yang ditanya itu adalah yaitu tentang seberapa jauh pemahamanmu tentang Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar agama, ya. Baik, penting ini. Kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 3. Oh, yang kelima belum. Jagalah 5 hal tadi. Yang kelima apa? Hidupmu, lanjut silakan. Dan hidupmu sebelum matimu. Mumpung dikasih hidup sebelum kita wafat, manfaatkan umur kita. Sekarang tips umur barokah nomor 3.
Selektif mencari teman. Harus selektif mencari teman. Harus selektif. Harus selektif. Sebab teman itu bawa pengaruh. Mana dalilnya? Dalil Quran, suratnya surat, yaitu surat yang ke-37 As-Saffat. Surat 37 As-Saffat. Ya, ayatnya ayat 50 sampai 57. Surat 37 As-Saffat. Ya. Silakan baca Pak Harto. Surat 37 As-Saffat ayat 50 sampai 57. Langsung kita dengarkan terjemahnya. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Silakan. Lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Ini kejadiannya di dalam surga. Penduduk surga saling ngobrol satu dengan yang lain. Di atas dipan-dipan mereka bercakap-cakap. Salah satu isi percakapan mereka, Pak Harto, lanjut. Berkatalah salah seorang di antara mereka. Ini ketika mereka di surga ini, obrolan-obrolan di dalam surga. Apa kata salah seorang dari mereka? Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Nah, sesungguhnya aku dulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Nah, itu ya, dia cerita. Terus lanjut. Yang berkata, apa kata temannya ketika di dunia, temannya? apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apakah kamu percaya dengan hari berbangkit? Terus, apabila kita telah mati, yang telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? baik. Kalau kita ini sudah meninggal nanti, ini kata temannya di dunia. Di dunia ini, dia punya teman, temannya ini berkata ketika di dunia, kalau kita nanti meninggal, terus dimakamkan, maka mana mungkin bisa dibangkitkan itu. Lawang tubuh kita sudah dimakan oleh bakteri pengurai, hancur, mana mungkin dibangkitkan. Lanjut, teruskan, silakan. Dia berkata, Silakan. maukah kamu meninjau temanku itu? Ya, apa kamu mau? Apa kalian mau meninjau temanku itu? Kok di surga ini tidak kelihatan? Temanku yang ngomong ini di surga kok tidak kelihatan? Ayo kita cari. Ternyata, lanjut. Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. nah, ternyata temannya di dalam neraka. Terus kemudian, silakan terakhir. Dia berkata, Ya. demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Demi Allah, engkau hampir mencelakakanku. 57-nya, sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Andai kata aku nggak dapat hidayah dari Allah, mungkin nasibku ada di tempatmu itu, yaitu neraka. Makanya penting cari teman, harus selektif. Teman itu bawa pengaruh. Saya tambahkan satu lagi dalam Al-Quran, surat nomor 25, Al-Furqan. Surat nomor 25, Al-Furqan. Ayatnya 27 sampai 29. Al-Furqan, ayatnya ayat 27 sampai 29. Al-Furqan, surat nomor 25 ya, ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Telat kan? Rugi kan? Baru menyesal kan? Terus ayat 28-nya, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Kenapa dulu dia tak jadikan bestiku? Kenapa dulu tak jadikan koncoplek? Itu ya. Coba kalau dulu aku tidak berteman sama dia, nasibku tidak kayak begini. Nah, menyesal kan? Makanya harus selektif. Ya, supaya umur kita manfaat, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Berteman. Ya. Sekarang nomor 4. Menyegerakan sodako. Jangan ditunda-tunda. Sodako segerakan. Segerakan sodako.
Ya, mana dalilnya? Dalil. Tak kasih dalil. Coba dibuka Pak Argo. Sahih Targhib, bukan Sahih Targhib. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Baca Pak Argo. Nomornya 990. Itu nomor cetakan terjemahan. Bukan punya saya. Sahih Muslim nomor 990. Ya, itu kalau nomor aslinya nomor 1032. 1032. Ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, Lalu dia bertanya. perhatikan ya, itu pertanyaannya. Ayu sadaqati a'zam. Silakan. Ya Rasulullah, sedekah bagaimanakah yang besar pahalanya? Loh, lihat ini. Sedekah yang bagaimana yang paling besar ganjarannya? Lanjut. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhila hatta idza balagat al-hulquma qulta li fulanin kada li fulanin kada ala wa qad kana li fulanin. Silakan. Sedekah ketika Anda sedang sehat. Nah, sodako yang paling besar ganjarannya, ya ini yang tadi saya janjikan. Sodako yang kau keluarkan ketika kau masih sehat. Jangan nunggu sakit baru bagi-bagi. Salah, si sehat. Lanjut terus, lanjut. Ketika Anda sedang pikir. Loh, si kemilian, nah, kedonyan. Nah, itu tadi. Terus, yang ketiga. Takut miskin. Takut miskin, tapi malah disodakokan. Terus, lanjut. Ketika Anda sedang mengharap-harap akan menjadi seorang hartawan yang kaya. Nah, itu ya, makanya itu tidak ada. Makanya teori kapitalis sama teori Islam ini beda. Kalau kapitalis, menabung itu pangkal kaya. Kapitalis. Menabung pangkal kaya. Itu salah itu. Yang benar itu adalah teori Islam. Sodako itu pangkal kaya. Itu yang benar. Sebab Nabi pernah bersabda, Allah berfirman, ada diskusi ini, anfik alaika, berinfaklah kalian kepadaku, niscaya aku akan berinfak kepada kalian. Gak ada ceritanya orang sodako tambah miskin, gak ada. Sama Allah pasti diganti berkali-kali lipat. Jadi jangan niru seperti orang kapitalis. Nyelengi to, nabung, engkau gawe anak, gawe putu. Salah. Keluarkan harta Anda, akan diganti oleh Allah. Jangan niru teori kapitalis, menabung pangkal kaya. Yang benar sodako pangkal kaya. Itu yang benar. Itu. Ya, gimana ini? Nabung apa sodako? Tabung terus ya, ini kemilian ya. Seneng sampai kepingin sugih, kepingin hartawan. Salah. Terus lanjut, Pak Argo belum kelar itu. Terus, maka pada saat-saat seperti itu, ya, janganlah Anda lalai. Duh, Anda lalai, menunda-nunda sodako. Maksudnya jangan. Terus, bersedekahlah. Terus, dan janganlah ditangguhkan. Duh, jangan ditunda, jangan ditangguhkan. Sekarang kan ada orang itu suka nunda-nunda. Nanti aja Ustaz saya sodako kalau masuk Ramadan. Nanti saja kalau hari Jumat, katanya pahalanya tambah gede. Anda yakin Anda bisa hidup sampai hari Jumat? Itu loh masalahnya. Lanjut terus kan? Sehingga nyawa Anda telah sampai di tenggorokan. Terus? Barulah Anda bagi-bagikan sedekah Anda. Nah, terus kemudian? Ini untuk si fulan. Ini untuk si fulan. Ternyata? Dan ingatlah. Sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan. Anda nggak pakai wasiat, katanya Nabi. Meskipun nggak pakai wasiat, harta itu jadi warisan. Makanya kan ada orang itu begitu sakit, nafas sudah di kerongkongan, itu sing do kukupang itu kayak anak aku nomor ini, sing do keleman itu nomor dulu, do kletek itu nomor dulu, kena stroke soalnya. Anda tidak pakai wasiat, Anda meninggal, sudah jadi warisan, betul tidak? Selesai. Seperti itu. Ya. Bahkan kalau itu pasangan hidup kita, maka dapat, ya misalnya nih, istrinya meninggal, punya harta, gak dikeluarkan, meninggal. Suami dapat warisan dari istrinya, sebelum anaknya. Loh, dapat berapa suami? 1/4.
Suami dapat 1/4. Sisanya untuk anak-anak, laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Itu kalau istrinya punya harta. Suami dapat, enak. Punya istri sugih itu enak. Iya, punya harta ya. Itu kalau meninggal, suami dapat 1/4, sisa total hartanya setelah dikurangi 1/4 untuk anak-anaknya. Cara baginya, ya tinggal dilihat anak laki-lakinya berapa. Laki-lakinya misalnya ada 2, perempuannya 1. Total sisa harta setelah dikurangi 1/4 berapa? 2M misalnya. Ya tinggal dibagi saja. 2M dibagi 5. Karena laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Anak laki 2 berarti 4, perempuan 1. 2M dibagi 5. Gitu aja. Nanti yang laki dapat 2, laki-laki satunya dapat 2, sisanya perempuan. Itu pembagian dalam Islam. Ya. Bapak suami dapat Ustaz. Suami dapat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, kalau suami misalnya meninggal, sama perlakuannya, kecuali dalam hal ini kalau harta itu adalah yaitu harta murni daripada harta suaminya atau harta istrinya. Nah, ini ada perlakuan beda lagi nanti. Baik. Ini masalah waris ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Yang keberapa? 5. Amalan yang nomor 5 ya. Amalan yang nomor 5. Amalan yang nomor 5. Lakukan amalan-amalan. Lakukan amalan-amalan yang memiliki pahala yang sangat besar. Lakukan amalan-amalan yang memiliki pahala yang sangat besar. Lakukan amalan-amalan yang memiliki amalan yang sangat besar. Amalan-amalan yang memiliki pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Di antaranya yang A gitu aja. Nanti kalau dikasih nomor bingung lagi. Yang A mengoptimalkan ibadah saat Lailatul Qadar. Mengoptimalkan ibadah saat Lailatul Qadar. Ini. Saya mau tanya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari apa? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83. Kalau kita melakukan amalan di saat itu, apapun, sodako, pas Lailatul Qadar, maka Anda seperti bersodako 83 tahun. Kalau di malam itu kita sholat malam tarawih, pas turun Lailatul Qadar, seperti kita sholat malam tahajud 83 tahun. Sedangkan umur kita mungkin mustahil bisa hidup 83 tahun lagi. Gitu ya. Jadi sekali melakukan tapi besar pahalanya. Gitu ya. Kalau pada saat malam Lailatul Qadar itu kita bakti sama orang tua, bakti sama ibu, bakti sama bapak, pas turun Lailatul Qadar itu pahalanya seperti kita bakti sama orang tua 83 tahun, 1000 bulan. Wih, semuanya dibuat 83 tahun. Seperti itu. Ya, makanya kalau turun datang bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir malam-malam ganjil, optimalkan terus ibadah. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi saat turun itu kita melakukan amal seperti pada saat kita baca Quran. Malam-malam ganjil 10 hari terakhir baca Quran. Maka kalau pas turun itu Lailatul Qadar, seperti kita baca Quran selama 83 tahun. Semuanya dibuat seperti itu, semuanya. Ini yang menarik ini. Makanya supaya umur barokah, kerjakan yang sepele singkat, tapi pahalanya gede. Nah, itu loh maksud saya. Karena umur kita ini terbatas. Makanya lakukan amalan-amalan yang jangkauannya itu. Kita nggak mungkin bisa nyampe. Tapi dengan kita melakukan itu nyampe. Nah, itu ya. Baik, itu. Mana dalilnya? Dalilnya dibaca sendiri nanti surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu, dan surat Al-Qadar ayat 3, surat 97 ayat 3. Surat nomor 97 ayat 3. Al-Qadar ayat 3. Ya. Kita lanjut yang B, Rajin silaturahim. Rajin silaturahim. Oh, jelas ini amalannya. Maaf Arta ya.
Saya selunjurkan lalu. Rajin silaturahim. Mana dalilnya? Pak Argo. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 5. Silakan. Nomor minta tolong nomornya Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya atau anu aja, Sahih Muslim aja, Sahih Muslim. Nomornya 2187. 2187. Sahih Muslim 2187. Ya. Kalau cetakan asli itu kan cetakan terjemahan. Kalau nomor asli nomornya adalah 2557. Nomor 2557. Yang kita baca cetakan terjemahan 2187. Betul ya? 2187. Ayo dibaca. Kita dengarkan baik-baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya. Iya. Dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita dengarkan sabdanya Sahih Muslim yaitu 2187. Ya, silakan. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan Allah. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi asarihi falyasil rahimah. Ulang lagi, siapa yang ingin rezekinya dilapangkan Allah. Terus Atau ingin usianya dipanjangkan. umurnya dipanjangkan, maka tipsnya, resepnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. nah, silaturahim. Itu. Terus amalan yang C. Ya, C ya. C. Yang C, memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Iya, umroh atau haji. Hanya umroh. Itu. Ya. Makanya kalau punya rezeki, healingnya kalau ingin berlibur, nggak usah kemana-mana. Ya, umroh saja. Ya, nggak usah terus ke Bangkok atau ke Hong Kong, nyambangi Jackie Chan, ya, belajar Wing Chun, ngapain? Ya, seperti itu. Mending daripada ke Turki, ya, mending ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ingin tahu pahalanya, sholat di dua tempat ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Bawa sendiri jilid 2. Nomornya nomor 1173. 1173. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 11. Oh, jilid 3, maaf, jilid 3. Maaf. Bukan jilid 2. 1173, 1173. 1173. Kita dengarkan. Ayo. Seribu 173. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, silakan. Ya, 1173. Satu kali sholat di masjid. Dari mana dulu? Atasnya dibaca. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Siapkan kalkulator lagi. Siapkan. Silakan. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Silakan. Satu kali sholat di masjidku. Satu kali sholat di masjidku, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, satu kali, maka lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya. Baik, 1000, satu kali sholat ini. Berarti kalau kita, ini yang fardu saja ya, jangan ditambahi qobliyah badiyah, belum ini. Belum ditambahi tahiyatul masjid, sholat duha, tahajud, witir, belum. Ini yang wajib toh, Sehari kita sholat di Masjid Nabawi 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat, isya. Sekali sholat 1000. Berarti kalau 5 kali sholat 5000. Kan begitu ya. Sedangkan kalau sholat di negeri kita, ya di Indonesia ini, sekali sholat berjamaah kan 27. Betul ya.
Kalau berjamaah kan 27. Dikali 5 waktu. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar, maghrib, isya berjamaah. 27 kali 5. Berarti berapa? 135. Sekarang dibagi, Pak. Dikosongkan aja. Dikosongkan. Nolkan. Baik. 5.000 dibagi 135. 5.000 bagi 135. Berapa? Berarti Bapak Ibu butuh waktu 37 hari. 1 bulan lebih seminggu, lebih sepekan. Sama dengan sehari di Masjid Nabawi. Anda sholat di Duku Kupang, Islamic Center, saulah lebih sepekan, itu sama dengan sehari di Masjid Nabawi. Padahal kita sehari, kan 5 kali. Ya kan? Subuh di Masjid Nabawi, zuhur Masjid Nabawi, kan 5.000 kan? 5.000. Sedangkan kita 5 kali di masjid di negeri kita. 5.000 dibagi 135. Berarti ketemu 37 hari. Nah, itu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, padahal umur kita belum nyampe sebulan, belum tentu nyampe sebulan lagi. Karena umur di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini baru Masjid Nabawi. Belum Masjidil. Lanjut Pak Argo, siapkan kalkulatornya, kosongkan lagi. Silakan. Kecuali di Masjidil Haram. Lanjut. Dan 1 kali sholat di Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram, terus lebih utama 100.000 kali sholat di masjid lain. Loh, berarti kalau 5 kali sholat berapa berarti? 500.000 kan? Ini belum tahiyatul masjid loh ya, yang sunnah-sunnah belum. Yang fardhu tok 500.000. Bagi Pak, 500.000 dibagi berapa tadi di Indonesia? 135. Ketemu angka Pak 3.703. Kosongkan lagi Pak. 3.703 hari dibagi 365 Pak. 3.000 berapa tadi? Tuh, hilang. 500.000 dibagi 135. Paham enggak kira-kira Bapak Ibu? Kan di Masjidil Haram 5 kali sholat 500.000. Indonesia 135 kalau berjamaah lo ya. Berarti totalnya berapa? 3.703. 3703 dibagi 3703 dibagi 365 supaya tak jadi tahun. Ketemu angka 10, berapa? Baik, 10 tahun lebih 14 minggu. Ya, 10 tahun. Jadi Anda sholat di Masjid Nurus Sunnah 10 tahun. Ya. Anda sholat di masjid-masjid yang ada di sekitar 10 tahun. Sehari 5 kali 10 tahun. Itu sama dengan sehari di Masjidil Haram. Sedangkan umur kita belum tentu nyampe 10 tahun lagi. Ini yang namanya umur barokah. Sekali dilakukan tapi jangkauannya bisa 10 tahun ke depan. Wih, punya rezeki berangkat umroh. Sedangkan umroh 9 hari. Masya Allah, tiap hari di Masjidil Haram. Belum ketambahan qobliyah ba'diyah. Wih, jangkauannya berapa puluh tahun kita sholat. Belum tahajud ini, belum. Yang sunnah belum kehitung ini, belum. Yang duha belum kehitung itu. Ya. Baik. Baca Quran. Sholat ini. Keutamaannya. Di tempat lain. Baca Quran tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Kalau sholat ada. Kalau sholat, sholat. Pertanyaannya adalah, Ustaz, ini Masjidil Haram ini Ustaz, ini apakah seluruh wilayah Mekah itu Masjidil Haram? Ataukah khusus Masjidil Haram, masjid yang ada Ka'bahnya? Ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan semua masjid, semua musola yang ada di kota Mekah, maka pahalanya tetap 100.000 sekali sholat. Kenapa? Dalilnya di mana? Karena Allah Ta'ala berfirman, kan Allah berfirman surat Al-Isra itu kan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, Nabi ketika Isra Mi'raj itu berangkatnya naik ke langit di Masjidil Haram atau di rumah beliau? Loh,
Ya apa ya, di rumah, bukan di Masjidil Haram. Nabi itu berangkat Isra Mi'raj, itu berangkatnya itu dari rumah naik ke atas langit, bukan di Masjidil Haram. Berarti kalau begitu, sedangkan ayatnya Allah mengatakan, faham maksudnya ya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ke-7. Sedangkan Nabi ketika Isra Mi'raj bukan di Masjidil Haram tapi di rumah beliau. Berarti semua rumah yang ada di Mekah disebut Masjidil Haram. Berarti rumah beliau itu disebut Masjidil Haram. Berarti sholat di hotel oleh pahalanya 100.000. Betul atau tidak? Berarti sholat di musola dekat Mekah. Pokoknya masih Mekah loh ya. Ini berarti dapat 100.000. Buktinya ayatnya mengatakan Nabi melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi berangkatnya naik ke atas itu tidak dari masjid, dari rumah beliau. Berarti rumah beliau sudah disebut Masjidil Haram. Paham maksudnya ibu-ibu? Paham ya? Baik. Itu pendapat pertama. Makanya ada yang tanya kan, Ustadz saya ini Ustadz sholat itu di masjid tapi bukan Masjidil Haram. Masjid itu ada di kawasan Mekah. Apakah juga dapat 100.000? Kalau lihat tadi dalilnya masuk. Tetapi ada dalil lain yang mengatakan yang dimaksud hadis yang dibaca Pak Argo tadi, yang dapat pahala 100.000 tadi, itu masjid yang ada Ka'bahnya. Kalau masjid yang tidak ada Ka'bahnya, nggak dapat. Faham maksudnya? Ya. Yang ada Ka'bah. Berarti kalau gitu, kalau pakai dalil yang kedua, sholat yang ada di sekitar Mekah oleh 100.000 atau tidak? Nggak dapat Pak Argo. Gimana loh? Pak Arto, ini jam berapa ini ya? Jam berapa ini? Wayai. Ya, sudah wayai ya. Wayai ya. Ya, mengingatkan. Ya, baik. Baik, kita ya nggak dapat. Kalau pakai dalil kedua tadi, masjid yang ada Ka'bahnya, kan gitu. Kalau pakai dalil yang pertama oleh. Karena apa? Karena Nabi aja berangkat Isra Mi'raj dari rumah. Sedangkan ayatnya Masjidil Haram, berarti rumahnya Nabi masuk kategori Masjidil. Paham sampai di sini kira-kira? Bisa ya? Baik. Gak bingung kan? Ya. Pak Arto, bisa dipahami ya? Bisa ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa ini? Terakhir, D. Penutup amalan yang D. Penutup amalan yang D. Oh, saya kasih sampai E. Terakhir sampai E. Yang D adalah, yang D, yaitu memperhatikan 5 adab. Memperhatikan 5 adab ketika akan pergi sholat Jumat. Berarti laki-laki. Memperhatikan 5 adab ketika akan mendatangi sholat Jumat. 5 adab. Apa saja adabnya? Pak Argo, siapkan Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nomornya 690. 690. 690. Ayo silakan dibaca. Dari Aus bin Aus. Sahih Targhib wa Tarhib 690. Sudah ditulis semua? Sebab kalau ini kelewat nanti tidak ada, mundur lagi tidak ada ini. Ya, 5 ini diperhatikan baik-baik. Sahih Targhib wa Tarhib nomor berapa? 690. Ayo baca, silakan. Dari Aus bin Aus Astagfirullah. Ya. Radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya. Silakan. Barang siapa membasuh pada hari Jumat. 1. Siapa yang mandi pada hari Jumat? Itu nomor 1 itu. Mandi. Dan mandi. Ya, yaitu mandi. Bentar. Pelan-pelan. Barang siapa yang membasuh dan mandi, berarti 1 mandi. Terus kemudian, lanjut. Mendapatkan awal khutbah dan datang di awal waktu. Stop. Yang nomor 2, datang awal waktu.
Nomor 2. Nomor 1 mandi Jumat. Mandi. Seperti mandi besar ya. Ketika hari Jumat. Yang nomor 2 datang awal waktu. Jadi dia nggak telat. Jadi khotib belum naik mimbar, dia sudah datang di situ. Nomor 2. Nomor 3. Berjalan dan tidak berkendara. Dia berjalan, tidak naik motor, tidak naik mobil, jalan kaki. Oh, ini ya. Nomor 3 ini berjalan. Nomor 4. Mendekat kepada imam. Berarti mendekat dengan imam berarti berada di saf terdepan. Itu nomor 4. Lanjut, dan nomor 5. Yang dia tidak melakukan perbuatan sia-sia. Dan dia ketika khutbah Jumat tidak melakukan perbuatan sia-sia. Seperti ngobrol, ini enggak. Tidur, enggak ini. Enggak. Betul-betul mendengarkan khutbah. Maka, lah ini poinnya di sini. Maka baginya dengan setiap langkah pahala amal setahun. Terus. Puasa dan sholat sunnah malamnya. Baik. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa sama tahajud selama setahun. Itu satu langkah. Anda dari sini menuju Islamic Center. Berapa langkah? 200 langkah. Misal loh ini. Misal. 200 langkah. Itu kalau pas Jumat, 1 Anda mandi sebelumnya. Yang kedua, Anda datang awal waktu. Khotib belum naik mimbar, Anda sudah datang. 3, Anda duduk paling depan. Nomor 4, Anda tidak ngobrol, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Nomor 5, Anda jalan kaki, nggak pakai motor. Maka tiap kali Anda melangkah menuju Islamic Center, itu seperti puasa sunnah setahun, tahajud setahun. Lah kalau 200 langkah, puasa sunnah 200 tahun, tahajud 200 tahun. Selesai. Kira-kira kurang apa pahala ini? Jangan berkendara, jalan kaki. Kalau jalan kaki pulangnya gojek. Apa? Pulangnya gojek. Apa? Berangkatnya kan. Meskipun berangkat pakai kendaraan, berangkatnya nggak apa-apa. Parkirnya agak jauh. Ya, seperti itu. Ya, misalnya ya parkirnya agak jauh. Karena yang dihitung itu langkah kakinya. Ya. Jadi 1 mandi. Nomor 2 apa tadi? Datang lebih awal, ya. Itu. Terus nomor 3 apa tadi? Jalan kaki. Nomor 4 apa tadi? Ya, saf awal. Ya. Terus kemudian nomor 5 apa tadi? Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya apa? Perbuatan yang sia-sia, ngobrol, tidur, termasuk dengarkan khutbah, main HP. Meskipun nyatet isinya khutbah, nggak boleh. Merekam boleh, tapi jangan nyatet, itu perbuatan. Terus apalagi bentuknya? Dengarkan khotib, tapi sambil memegangi jenggot. Misalnya begini. Umak kayak megangi jenggot. Termasuk ketika dengarkan khutbah, umak delek duwe cilik karena kaling infak lewat. Banyak takmir masjid merampas pahalanya jamaah dengan mengedarkan kaling infak. Mestinya yang ini dilakukan sebelum khotib atau setelah sholat diedarkan. Itu. Jangan pas khutbah beredar sehingga orang itu nggak boleh ini. Nggak boleh. Wong kita saja khotibnya itu misalnya ada orang bersin, hacing. Ya. Kita nggak boleh doakan yarhamukallah, nggak boleh. Karena yang termasuk perbuatan sia-sia. Bersin, lalu membaca alhamdulillah. Nggak boleh. Yang benar itu adalah yaitu menggerakkan bibir, tidak mengeluarkan suara. Termasuk mendengar nama Nabi. Rasulullah, khotibnya menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita kan mestinya baca sholawat. Itu cuma menggerakkan bibir. Yang nggak boleh itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Batal. Nggak dapat apa-apa dia. Nggak dapat apa-apa. Rugi, gugur. Pahalanya gugur. Hati-hati loh ini. Terus masuk masjid ada orang yang salah. Masuk masjid ini khotib sedang khutbah. Assalamualaikum. Jangan dijawab. Cukup dalam hati. Itu Anda jawab, waalaikumsalam. Selesai. Gugur, tak Jumatan. Sampai kayak gitu. Iya, gugur tidak. Seperti orang tidak Jumatan. Gugur seperti orang yang tidak sholat Jumat. Seperti itu. Batal. Sia-sia Jumatannya. Sia-sia. Oleh karena itu, makanya dalam hal ini ada tata caranya. Khotib yang
berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, maka makmum cukup dengarkan, ngaminkan dalam hati. Yang salah dikeraskan, amin, 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 selesai, batal jumatannya. Hati-hati loh, hati-hati dalam hal ini. Ya, ada aturan mainnya ini jumatan ini. Ya, tidak tidak begitu aja. Dikasih tata caranya oleh Rasulullah SAW. Ya, baik. Demikian. Ya, sama ngantuk, sama. Terutama masuk masjid cari tempat paling belakang dekat AC. Berarti toto-toto. Dan biasanya kalau toto-toto turu, maka isinya khutbah mengerti sebelum waktunya. Tahu maksudnya mengerti sebelum waktunya? Mantu-mantu ya, tapi yang turu. Berarti namanya mengerti sebelum waktunya berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kami cukupkan di sini karena kami ada uzur, ada hajat. Insya Allah kita lanjutkan pada poin. Berarti yang tadi kita tuntaskan, jadilah yang terbaik nomor berapa tadi? Nomor 5 ya, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Berarti bulan depan kita masuk yang nomor 6. Insya Allah kita lanjutkan. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terakhir sudah kajian pada pagi hari ini. Dari kediaman Dr. Riki kami sampaikan terima kasih atas kehadiran berkenan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita bisa jaga diri baik-baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Oke. Bukan harganya, isinya. Segala tema. Ya.